Beginilah keadaan anak-anak anggota Karang Taruna di kampungku jika sedang beronda malam. Bernyanyi sambil bermain gitar, gaple, mengobrol, tertawa bersama. Hanya untuk menghilangkan rasa bosan ketika menunggu waktu ronda malam. Sampai beredarlah cerita itu, yang juga sampai ke telingaku dari warga lainnya. Dan kegiatan ronda malam pun mulai padam. Awalnya aku tak percaya dengan cerita itu, dan tidak percaya bahwa mereka yang tidak terlihat itu ada. Namaku Boy. Aku tinggal di sebuah kampung di daerah kabupaten. Kejadian ini terjadi tahun lalu, ketika aku sedang melakukan ronda malam bersama temanku. Dulu di kampung ini adalah salah satu kampung yang teraktif dalam semua kegiatan, kerja bakti, bahkan sampai ronda malam. Aku dan teman-temanku juga sering melakukan ronda malam setiap malam, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Namun seperti yang aku bilang di awal, kegiatan ronda malam itu pun mulai padam, dan belakangan sering terjadi lagi kemalingan. Membuatku berinisiatif untuk mengaktifkan kembali ronda malam itu. Guys, sekarang kondisinya kan udah mulai rawan lagi nih. Kalau kita nggak ada ronda lagi, kemungkinan maling-maling makin keliaran. Ya kan? Ya gue takut sih itu bakal kejadian. Dan gue juga tahu kalian takut sama cerita-cerita kemarin soal ya itulah. Tapi kalau gini terus, kasihan warga bro. Jadi kayaknya kita harus mulai lagi nih ronda. Gimana? Begitu kataku. Namun ketika aku mengajak temanku, beberapa di antara mereka tidak mau karena takut katanya. Tapi ada beberapa orang lainnya yang setuju dengan ideku itu. Dan mungkin akan kita lakukan secepatnya nanti malam. Yaudah, oke. Nanti gue laporan dulu ke Pak RT. Pokoknya ntar malam kita mulai. Makasih banget ya udah mau bantu. Jam 10 ya, kita mulai ngeronda lagi, oke? Sikat. Malam pun tiba. Waktu menunjukkan jam 10. Aku, Gilang, Dendi, dan Hafiz sudah berkumpul di salah satu pos di kampungku, sambil menunggu Erwin dan Fikri yang katanya masih di jalan. Gilang pun mengajak kami untuk bermain gaple. Sekitar jam 12:30 nanti, kita baru mulai berkeliling kampung. Kami asik bermain, sampai aku baru teringat malam itu malam Jumat. Gilang sempat mengingatkanku tentang peraturan tidak tertulis yang sudah jadi tradisi di kampung ini. Ketika malam Jumat, tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 malam. Tentu tidak untuk kami. Malam itu kami sedang meronda. Mitos yang mungkin hanya mitos.
Tak lama ketika kami bermain gaple, Erwin dan Fikri pun datang. "Mana aja sih lo, bro? Lama banget datangnya." Fikri menjawab. Dia mencoba mengajak yang lainnya, tapi tidak ada yang mau ikut. Karena takut kejadian yang dulu terulang lagi. Aduh bro, masih aja takut yang begituan. Hantu kan maksud kalian? Kalau ada hantu, bilangin aja, jangan ganggu, kata gue gitu. Aneh-aneh aja. Begitu kataku. Hafiz menepukku dan mengingatkanku jangan sompral, karena ini malam Jumat. Lalu aku pun mengiyakan sambil memberikan senyuman dan lanjut melempar kartu gaplehku. Tak terasa waktu menunjukkan jam 1:30 pagi. Aku mengajak mereka agar bersiap-siap untuk ronda berkeliling. Kita pun membagi tugas. Ada yang menunggu di pos dan sisanya berkeliling kampung. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Sesekali terdengar suara gemuruh di langit. Sepertinya mau hujan. Hal itu membuat teman-temanku yang lain tak setuju untuk lanjut meronda. Takut hujan katanya. Udah, santai aja, gak bakalan hujan kok. Atau sebenarnya kalian bukan takut hujan ya, tapi takut setan kan? Iya kan? Udahlah, yuk buruan. Begitu kataku. Kami pun lanjut berjalan. Setelah sampai di pertengahan kampung, kami berpencar. Aku dan Hafiz berpatroli ke arah yang sedikit gelap. Semakin jauh kami berjalan, penerangan semakin berkurang. Hanya dibantu oleh lampu senterku saja. Tiba-tiba Hafiz bilang ingin buang air kecil. Dia pun pergi ke semak-semak sementara aku menunggunya. Sudah hampir 10 menit menunggu, dia tak kunjung datang. Bahkan ketika itu sudah jam 1 pagi. Lama banget sih. Hafiz, dimana oi, buruan. Hafiz, Hafiz, oi, mana sih Hafiz? Aduh. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Dan ketika aku menengok, ternyata itu Hafiz. Wajahnya terlihat pucat seperti ketakutan. Wah, Hafiz, kenapa lo? Hei, lo lihat apaan? Muka lo pucat banget. Hafiz, hei. Dia nggak menjawab dan menarikku menjauh dari tempat itu. Aku curiga dia melihat hantu. Kami pun lanjut berkeliling segera mungkin agar bisa cepat sampai ke pos.
Akhirnya aku dan Hafiz pun selesai berkeliling. Dan kami pun bergegas kembali. Hafiz nampak terburu-buru. Dia berjalan di belakangku. Ku tengok wajahnya pucat ketakutan. Aku menghentikan langkahku dan coba menenangkan Hafiz. Fiz, woi, santai aja sih. Ntar lo kenapa sih sebenarnya, Fiz? Lo lihat setan? Atau apaan sih? Fiz, hey. Fiz, hey. Sebuah notification masuk ke handphoneku. Ketika aku lihat itu dari grup ronda di WhatsApp. Gilang menanyakanku di mana. Aku pun lalu menjawab, bentar lagi sampai, lagi jalan sama Hafiz. Sam. Aku pun memasukkan lagi handphoneku ke kantong celana dan lanjut mengajak Hafiz berjalan. Dia berjalan di belakangku. Baru beberapa langkah, handphoneku berbunyi lagi. Kali ini notifikasi masuk berkali-kali. Apaan banget sih anak-anak nih? Berisik. Notif handphoneku terus berbunyi, memaksa aku untuk membuka handphone itu. Dan ku baca. Teman-temanku bilang, cepetan lari, balik ke pos, buruan. Itu bukan Hafiz. Hafiz udah di pos dari tadi. Dan terakhir di grup itu mereka mengirimkan foto. Dan terlihat dari foto itu Hafiz sudah di pos bersama teman-temanku yang lain. Refleks aku tengok ke belakang dan astaga, Hafiz yang tadi bersamaku kini sudah tidak ada. Fiz, Hafiz, Fiz. Begitu teriakku sampai ada yang memanggilku dari belakang. Cari siapa? Astaga, ketika aku tengok ke belakang, tiba-tiba muncul sosok anak kecil tepat di belakangku. Seorang anak laki-laki dengan wajah yang pucat, memakai baju dan celana pendek tanpa alas kaki. Anak kecil itu berdiri menatapku sambil tersenyum dengan mata kanan yang hancur dan mata kiri yang bola matanya merah seperti berdarah, dengan wajah pucat yang membiru dan kepalanya yang agak miring ke sebelah kiri, seakan lehernya seperti patah. Anak kecil itu berjalan terseok-seok, seakan menahan beban di kepalanya. Dan tiba-tiba anak kecil itu membuka mulutnya dan menganga lebar berteriak sangat menakutkan. Aku langsung berlari. Sesekali kulihat ke belakang. Ya Tuhan, sosok anak kecil itu seakan-akan berlari juga mengejarku. Aku lalu berteriak meminta tolong. Tolong! 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 Tapi tidak ada yang mendengarkanku.
Aku terus berlari sejauh mungkin sampai ketika kurasa aku berlari sudah jauh, aku coba menenangkan diriku. Aku pun beristirahat dan coba menelepon temanku. Tapi semuanya seperti di luar jangkauan. Aneh, tadi kan bisa. Aku pun diam di dekat pohon besar sambil beristirahat. Sampai aku merasa ada sesuatu yang aneh. Loh, ini kan... Ketika aku lihat ke sekeliling, aku baru sadar ini tempat saat aku bertemu sosok anak kecil tadi. Oh, kenapa kesini lagi? Jadi selama tadi aku berlari cukup jauh, aku tidak kemana-mana. Aneh. Kini terasa ada hembusan nafas dari dekat telingaku. Sambil berkata, "Ini dia. Sontak aku pun kaget dan lari menjauh dari tempat itu. Namun lagi-lagi aku kembali lagi ke tempat itu. Kakiku pun sudah lelah. Aku kembali duduk di bawah pohon itu sampai tiba-tiba ada sorotan lampu dan teriakan-teriakan. Iya, itu temanku Hafiz dan Gilang yang ternyata mereka mencariku. Ketika mereka mendekat, aku pun langsung memanggil mereka. "Oi, oi Gil, Fiz, oi, gua di sini, oi, oi." Tapi seakan-akan mereka tidak melihatku. Kulihat datang juga Erwin, Denny dan Fikri yang juga mencariku. Aku masih terus memanggil mereka, tapi mereka sama sekali tidak melihatku. Hai! Hai! Aku mulai panik ketakutan. Sampai terasa ada sebuah tangan yang muncul di antara leher kepalaku. Tangan anak kecil dengan kulit pucat membiru, kukunya hitam, dan Tuhan, aku juga melihat sepasang kaki yang disilangkan di antara perutku. Aku menggendong anak kecil itu. Panik, aku langsung berlari. Entah berlari kemana, yang penting berlari menjauh dari pohon itu. Sambil terus meronta agar sosok anak kecil itu tidak menempel di punggungku. Sampai tak sadar aku pun menabrak pohon pisang hingga aku terjatuh. Dan ketika itu aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, saat itu sudah azan subuh. Di sekelilingku sudah ada Hafiz, Gilang, dan teman-temanku yang lain dengan wajah yang khawatir. Lalu Hafiz bertanya pada aku kenapa
Aku bisa tergeletak di dekat pohon pisang itu. Aku pun menceritakan kejadian itu pada mereka. Aku bertanya pada Hafiz semalam setelah pergi buang air kecil, dia kemana? Lalu Hafiz pun menjawab, dia pun melihat sosok anak kecil yang sedang berlarian di sekitarnya. Karena ketakutan dia pun lari dan kembali ke pos. Ya, itu mungkin sosok penampakan dari cerita yang beredar. Dulu katanya ada pasangan suami istri yang mempunyai anak laki-laki. Suatu hari pasangan suami istri itu pergi berbelanja dan meninggalkan anaknya sendirian. Naasnya ketika pulang, anaknya sudah meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Mukanya pucat dan biru karena digantung. Mungkin tergantung di pohon itu. Lalu Hafiz pun berkata, itu yang menyebabkan semua anggota Karang Taruna ini tidak mau meronda. Mereka sering melihat sosok anak kecil itu dengan perwujudan sama seperti yang aku ceritakan. Bahkan tidak hanya anggota laki-laki saja yang melihat sosok itu. Anggota perempuan pun sering melihatnya. Dan jika bertemu dengan sosok anak kecil itu, konon dia akan membawa kita ke dimensinya. Mungkin seperti kejadian yang aku alami, di mana aku tidak bisa memanggil teman-temanku. Mungkin aku berada di dimensinya.